Dahulu kala, hiduplah seorang wanita tua bernama Mbok Sirni yang tinggal seorang diri. Suaminya telah lama meninggal, dan meskipun setiap hari ia bekerja keras menanam sayur mayur dan menjualnya di pasar, ia tetap merasa kesepian karena tak memiliki seorang anak pun. Setiap hari, Mbok Sirni memanjatkan doa kepada Tuhan, berharap agar diberikan seorang anak yang bisa menemani hari-harinya. Suatu hari, ketika sedang berdoa dengan sungguh-sungguh, muncul raksasa bertubuh besar dan berwajah hijau yang dikenal dengan nama Buto Ijo. Raksasa itu menawarkan bantuan kepada Mbok Sirni. Aku bisa memberimu seorang anak, tetapi ada syaratnya. Ketika anak itu berusia 6 tahun, kamu harus menyerahkannya kembali padaku, ucap Buto Ijo dengan suara menggelegar. Mbok Sirni yang sangat merindukan seorang anak langsung menyetujui permintaan itu tanpa berpikir panjang. Buto Ijo kemudian memberikan benih mentimun kepada Mbok Sirni dan menyuruhnya menanamnya di ladang. Ia mengatakan bahwa di antara semua timun yang tumbuh akan ada satu timun berwarna emas yang berisi bayi. 2 minggu kemudian, tanaman-tanaman timun mulai berbuah. Di antara semua buah, ada satu timun yang ukurannya paling besar dan berwarna emas. Dengan penuh kegembiraan, Mbok Sirni membelah timun itu, dan di dalamnya terdapat seorang bayi perempuan yang cantik. Bayi itu kemudian diberi nama Timun Mas oleh Mbok Sirni. Waktu berlalu, Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cerdas dan baik hati. Mbok Sirni sangat menyayanginya. Namun, tibalah saat yang dinantikan Buto Ijo. Ia kembali untuk menagih janji dan mengambil Timun Mas. Mbok Sirni yang tidak ingin kehilangan putri kesayangannya berdoa dengan tulus agar Timun Mas bisa selamat. Doanya dijawab oleh seorang petapa yang datang membawa 4 benda: biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Petapa itu memberikan benda-benda tersebut kepada Timun Mas dengan pesan bahwa barang-barang itu bisa digunakan untuk melindungi dirinya. Ketika Buto Ijo mulai mengejar Timun Mas, gadis itu melemparkan biji mentimun yang seketika tumbuh menjadi hutan mentimun yang lebat, menghalangi jalan Buto Ijo. Namun, Buto Ijo berhasil menerobos hutan itu dan terus mengejar. Lalu Timun Mas menaburkan jarum yang berubah menjadi hutan bambu runcing yang menghadang Buto Ijo. Meski terluka, raksasa itu tetap tidak menyerah. Timun Mas kemudian menaburkan garam yang seketika berubah menjadi lautan luas. Namun, Buto Ijo tetap bisa menyeberang. Akhirnya, Timun Mas menaburkan terasi yang berubah menjadi lumpur panas. Buto Ijo terperangkap dan akhirnya tenggelam di dalam lumpur tersebut. Dengan kematian Buto Ijo, Timun Mas akhirnya bebas dan kembali ke rumah. Ia hidup bahagia bersama Mbok Sirni tanpa lagi dihantui oleh ancaman raksasa yang jahat. Pesan moral dari cerita ini adalah jangan pernah berniat jahat terhadap orang lain, karena pada akhirnya kejahatan itu akan berbalik pada diri sendiri.